warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lika Mutoharo, guru ekonomi di SMAN 1 Gelagah Banyuwangi. Dalam video ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran berbasis mind mapping tentang capaian pembelajaran badan usaha dalam perekonomian kelas 11. Video pembelajaran ini sebagai prasyarat tugas akhir pembatik 2024 level 3 kreasi. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai materi badan usaha ini. Pertama-tama, dengan mind map ini, kita bisa melihat secara keseluruhan dari materi yang akan kita pelajari kali ini. Oke, untuk yang pertama adalah pengertian dari badan usaha. Ayo, apakah sudah ada yang tahu apa itu badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi dengan menggunakan modal dan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Selanjutnya, perbedaan badan usaha dan perusahaan. Ada 3 perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Perbedaan terkait kesatuan teknis, badan usaha, kesatuan teknisnya adalah yuridis formal, sedangkan perusahaan adalah teknis produksi. Yang kedua, tujuan dari badan usaha adalah untuk menghasilkan laba atau keuntungan, sedangkan perusahaan dia menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, sifat. Badan usaha bersifat resmi atau formal, sedangkan perusahaan tidak selalu bersifat resmi atau formal. Materi yang ketiga adalah fungsi dari badan usaha itu sendiri. Oke, yang pertama dari fungsi badan usaha ini adalah fungsi komersial. Untuk mencapai tujuannya secara optimal, badan usaha perlu pengelolaan daya produksi secara efisien dan efektif. Nah, pengelolaan secara efektif dan efisien ini bisa dilakukan dengan yang pertama, adanya fungsi manajemen yang baik. Adanya kepemimpinan yang dapat mengarahkan bawahannya untuk menjalankan tugas-tugas harian sehingga dalam kegiatannya dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, fungsi operasional. Tentunya dalam mengelola sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan pembelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosial. Fungsi sosial ini bisa memberikan 2 hal. Yang pertama adalah badan usaha sebagai penyedia kesempatan kerja. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fungsi yang ketiga adalah fungsi perekonomian negara. Fungsi perekonomian negara ini dapat dicapai dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tentunya ditandai dengan adanya kenaikan PDB atau produk domestik bruto. Nah, materi terakhir adalah terkait dengan jenis-jenis badan usaha. Jenis badan usaha dibagi menjadi jenis badan usaha berdasarkan kegiatannya. Yang pertama adalah badan usaha ekstraktif. Sesuai dengan contoh gambar yang sudah saya tampilkan, badan usaha ekstraktif ini maksudnya adalah badan usaha yang mengekstrak kekayaan alam secara alami. Maksudnya dia tidak melaksanakan kegiatan produksi. Contoh dari badan usaha ekstraktif ini adalah industri tambang, penangkapan ikan oleh nelayan, dan lain sebagainya. Yang kedua, badan usaha agraris. Badan usaha agraris ini adalah kegiatan yang melakukan pengolahan alam. Contohnya pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen tanpa mengubah bentuknya. Di sini saya tampilkan gambar seorang yang menjual hasil tangkapan ikan nelayan dan juga hasil buah-buahan dari petani. Yang keempat, badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah bahan baku dan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah badan usaha jasa.
badan usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan dan menjual kemampuan guna memberikan kemudahan bagi konsumen. Oke, untuk selanjutnya, badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang keseluruhan atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah atau negara. Yang kedua ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Untuk BUMD, keseluruhan atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha yang kepemilikan modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Terakhir, badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang kepemilikan modalnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Jadi bisa gabungan dari BUMN dan BUMS. Terakhir, badan usaha berdasarkan wilayah negara. Yang pertama ada penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara kita sendiri. Yang kedua adalah penanaman modal asing. Maksudnya adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah negara kita. Oke, itu tadi materi mengenai badan usaha dalam perekonomian di kelas 11 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak.